pemerintah memang harus ekstra kerja keras untuk membangun kembali, ya. Kembali, ya. Dan tidak cukup dari kemampuan pemerintah kabupaten, tapi membutuhkan juga bantuan dari pemerintah pusat. Kerabat Dales TV, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang selalu menarik perhatian semua orang, bahkan dari luar negeri, terutama dari sektor wisata. Tapi bagaimana pengembangan masyarakatnya saat ini, kita akan mengupasnya bersama sejarawan Universitas Andalas, yaitu Bapak Dr. M. Nur. Oke, Pak M. Nur, ya. Ini kita kembali berbincang lagi nih. Kemarin baru saja kita berbincang soal potensi pantai barat, ya. Kita ingin lebih fokus ke Kepulauan Mentawai. Ini kan daerah ini termasuk kabupaten yang masuk Sumatera Barat, tapi nyaris ya. Pengembangannya kalau saya melihat memang agak lambat, ya. Agak lambat, entah apa penyebabnya, ini perlu kita diskusikan. Kalau Pak Nur sendiri melihat bagaimana setelah Kabupaten Mentawai ini dimekarkan dibanding sebelum dimekarkan? Baik, terima kasih Pak Rudi. Kalau berbicara mengenai Kepulauan Mentawai, pasti ingatan kita kembali kepada orang Mentawai yang masih tinggal di pedalaman. Kalau para ahli antropologi menyebutnya masyarakat yang belum berkembang dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata sejarah, bahwa sebetulnya Kepulauan Mentawai sudah lama ada. Kepulauan ini berjejer di pantai barat Sumatera, yang menjadi seolah-olah pemagar pantai barat Sumatera. Jadi Kepulauan Mentawai, Kepulauan Nias, Kepulauan Simelu merupakan pagar terhadap pantai barat Sumatera. Nah, dengan adanya kepulauan ini, laut-laut di sekitar pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera menjadi aman, menjadi tenang, dan tulang punggungnya adalah pulau-pulau yang berada di depannya itu. Nah, khusus mengenai Kepulauan Mentawai, bagi orang yang belum pernah ke Kepulauan Mentawai mungkin agak cemas kalau datang ke Mentawai. Beberapa orang diajak ke Mentawai tidak mau karena takut, gitu kan? Takut kenapa? Takut karena ombaknya, alamnya yang ganas, alamnya yang ganas. Jadi Kepulauan Mentawai ini sesuai dengan hasil pemekaran, ya, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebetulnya terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil. Keseluruhan pulau yang ada di Kepulauan Mentawai ini berjumlah 52 pulau. 52 pulau. 52 pulau. Kecil dan besar. Kecil besar, dan 4 diantaranya yang terbesar, ada Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Pagai Utara, Pagai. Nah, sekarang di Pagai Selatan sudah ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian di Pagai Utara juga, dan Sipora menjadi pusat pemerintahan kabupaten di Tuapejat. Nah, pulau yang terbesar adalah Pulau Siberut. Yang terbesar justru Siberut, ya? Siberut. Yang kecil-kecil itu? Yang kecil-kecil itu yang di sekitar pulau yang 4 ini. Semuanya berpenghuni? Ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Baik, jadi dengan kondisi kepulauan semacam itu, penduduknya juga tersebar.
di beberapa pulau, dan juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada banyak juga suku. Ya, banyak juga suku bangsa, terutama suku bangsa asli Mentawai itu kan, yang berada di Pulau Siberut. Begitu juga sebagian di Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Nah, yang lainnya adalah suku-suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Jawa juga ada, dan suku-suku bangsa yang lain. Karena memang selama ini Kepulauan Mentawai yang dianggap tertutup ternyata terbuka, suka menerima, itu kan, suka menerima orang datang. Jadi makanya banyak terjadi migrasi orang-orang yang mereka sebut dari orang daratan Sumatera. Karena mereka dari pulau ya? Ya, karena mereka di pulau, dan mereka menyebut juga orang Tapi, orang Tepi. Orang Tepi ini maksudnya adalah orang pinggir pantai barat Sumatera. Nah, setelah ada pemerintahan ini, pemekaran kabupaten, Kepulauan Mentawai boleh dikatakan memiliki otonomi. Apalagi pada masa otonomi daerah kan diberi kesempatan sepenuh-penuhnya kepada kabupaten untuk membangun daerahnya sendiri. Nah, mungkin ada dampak negatif dan positif dari otonomi ini, khusus yang kalau kita lihat di Mentawai. Yang pertama dengan kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau itu sangat menyulitkan untuk terjadi komunikasi antar pulau. Karena memang kalaupun ada komunikasi laut, tapi biayanya sangat mahal antar pulau itu. Jaraknya, gelombangnya yang jauh, gelombangnya yang tinggi, itu menyulitkan dan penuh risiko. Ya. Nah, jadi otonomi daerah untuk Kepulauan Mentawai bisa mengandung aspek positif dan bisa negatif. Aspek positifnya dia bisa mengembangkan diri sendiri, membangun daerah sendiri dengan memanfaatkan dana pembangunan, dan tentu saja dengan swadaya yang masih lemah sebagai orang baru, dan kemudian potensi ekonominya agak kurang. Ya, di sana hanya ada kebun pisang, keladi, kelapa, gitu kan. Belum ada sawah-sawah yang teratur. Kebun juga nggak ada. Kebun paling kebun cengkeh, ya cengkeh ada. Tapi kan tidak luas. Tidak ada luas. Di pulau-pulau. Nah, jadi dengan kondisi penduduk yang beragam, yang paling padat itu Sikakap, ya, Kecamatan Pagai Utara, Sikakap, karena memang sudah banyak orang di sana. Kemudian Tua Pejat kan masih baru sejak pemekaran, yang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi memang secara ekonomi memang kurang ya? Masih di bawah. Masih di bawah. Nah, khusus untuk sumber daya manusia, ini yang perlu juga. Kalau daerah itu diberi kesempatan untuk otonomi yang sepenuh-penuhnya, nah di sini risikonya. Nah, dalam masa lampau, ketika pada masa awal dari pemekaran ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan sistem putra daerah. Jadi semuanya harus dari orang Mentawai. Jadi bayangkan kalau tenaga-tenaga ahli yang banyak dari luar tidak diberi kesempatan masuk ke Mentawai. Tapi ada orang dari luar kayaknya. Ada. Ya. Sekarang kan sudah mulai masuk lagi. Yeah. Pernah diterapkan seperti itu, guru-guru di. Mungkin semangatnya, hampir semua daerah juga seperti itu. Seperti itu. Jadi ini termasuklah Mentawai. Ini mungkin semangat otonomi daerah yang kedodoran lah. Nah, hampir daerah lain juga seperti itu. Gitu. Jadi menutup diri, menutup diri. Tapi khusus untuk Kepulauan Mentawai kan menjadi berbahaya. Nah, karena memang penduduk aslinya tidak banyak yang terdidik, tidak banyak yang terdidik. Makanya kalau untuk masa sekarang mereka sudah mengirim putra-putra daerah ke beberapa universitas, ke Jawa, ke Sumatera, itu kan,
sehingga kembalinya bisa berpartisipasi untuk pembangunan daerah. Untuk pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga, bahwa Kepulauan Mentawai ini sangat rentan bencana. Bencana. Karena jadi pagar itu tadi ya. Jadi pagar diterjang Samudra Hindia. Iya. Jadi sangat rentan. Kalau bencana. tsunami di situ biasa aja. Ya. Kalau gempa dengan kekuatan 5 skala Richter itu sudah biasa di sana, gitu kan? Yeah. Jadi yang paling besar itu kan terjadi pada tahun 2010. 2010 terjadi gempa dan diikuti dengan tsunami. Nah, semua daerah-daerah di Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan itu luluh lantak diterjang tsunami. Nah, semua perumahan, komplek pemukiman masyarakat, misalnya di daerah Berulo, Pulau Sipora, di daerah Katiet, di daerah Pasapuat, di Pagai Utara, dan juga di beberapa daerah di kawasan Pagai Selatan itu habis disapu tsunami. Tsunami waktu itu ya. Timbul masalah lagi, baru merdeka, baru mekar, masalah banyak terjadi, resiko banyak terjadi. Pemerintah memang harus ekstra kerja keras untuk membangun kembali. Dan tidak cukup dari kemampuan pemerintah kabupaten, tapi membutuhkan juga bantuan dari pemerintah pusat. Tapi perhatian pemerintah pusat kan sangat besar. Sangat besar. Pemerintah pusat sangat besar, perhatiannya terhadap Kepulauan Mentawai. Banyak respon dari pemerintah pusat waktu itu yang datang ketika terjadi gempa Mentawai ini. Nah, masalah timbul karena memang jumlah dan juknis pelaksanaan dan teknisnya berbeda, tidak puasan dari masyarakat. Mereka diberi bantuan pembangunan rumah, direlokasi di tempat yang aman, tetapi mereka tidak puas. Karena memang serba susah. Kalau Kepulauan Mentawai dikatakan sumber perikanan juga tidak, kalau dikatakan sumber perkebunan juga tidak, dan mata pencarian penduduk hanyalah semacam usaha sampingan yang cukup untuk dapat sehari habis sehari. Jadi kalau tapi orang banyak menarik perhatian ke situ. Orang menarik ke situ ya. Nah, kalau dari perspektif pariwisata memang Kepulauan Mentawai tidak tertinggal dari daerah lain, keindahannya dan termasuk alamnya, termasuk di daerah Katiet itu merupakan sentral dari surfing ya. Surfing, banyak orang Australia, orang dari Eropa gitu, yang datang ke situ, dan ini memerlukan manajemen yang baik bagi pemerintah. Tata kelola wisatanya ya berarti. Selain wisata, peningkatan ekonomi masyarakat Mentawai yang bisa dikembangkan di situ. Karena saya dengar juga ada kawasan ekonomi khusus yang akan dikembangkan di situ, Pak. Iya, sebetulnya ada, tapi yang sangat penting dulu kita harus mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia kalau sudah dikembangkan akan diikuti oleh pengembangan yang lain. Misalnya apakah semacam industri atau semacam industri kecil aja dikembangkan. Dan banyak juga ternyata orang Mentawai ini tidak hanya satu suku bangsa. Tadi disebutkan ada suku bangsa Batak dan Minangkabau, tapi bukan itu. Orang Mentawai sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa dan kekhasan. Ya. Jadi tidak satu macam. Mentawai itu sendiri tidak satu macam. Berbeda-beda juga. Berbeda-beda kekhasan masing-masing. Nah, ini kalau dikemas kan sangat bagus. Nah, kalau dikelola budaya ini dengan bagus, sekaligus dengan pengembangan industri kecil atau pemberdayaan masyarakat, sangat bagus. Ya, apalagi dengan selesainya jalan Trans Mentawai yang mulai dari Siberut, Sipora,
Pagai Utara dan Pagai Selatan, itu masyarakat yang ada di tengah-tengah pulau juga bisa menikmati dan meningkatkan ekonominya. Iya, ya. Artinya dengan akses yang terbuka, secara ekonomi dia juga akan berkembang. Iya. Gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya memang pengembangan sumber daya manusianya ya. Iya, sumber daya manusia. Dan sekarang itu kalau seandainya Trans Mentawai ini siap, sekurang-kurangnya ada beberapa pelabuhan yang perlu dibangun. Antara pelabuhan penyeberangan di Pulau Siberut, pelabuhan penyeberangan di Sipora Utara. Sekarang kan udah ada? Belum ada. Belum ada. Pelabuhan alam tadi. Masih pelabuhan alam. Pelabuhan alam. Ada tapi kurang memadai berarti ya. Tapi ya lewat alam. Gitu kan. Nah kemudian antara Pulau Sipora Selatan dengan Pulau Pagai Utara. Itu kan dua pelabuhan, satu di Sipora Selatan, satu di Pagai Utara. Nah kemudian perlu juga pelabuhan di Pagai Utara juga yang menghubungkan dengan Pagai Selatan. Walaupun itu hanya selat, tapi butuh pelabuhan yang representatif lah, gitu kan. Nggak bisa jalan darat ya? Tidak bisa jalan darat, bisa penyambung dari jalan darat atau Trans Mentawai tadi. Iya, ya. Ada juga yang bilang kadang satu pulau tetap juga harus melalui laut gitu kan, karena sulit lewat darat. Gitu kan. Ya karena namanya saja pulau itu kan. Namanya juga pulau. Kalau dari pulau ke pulau lain pasti lewat laut. Iya, iya. Nggak dari dia satu pulau, tapi misalnya dari satu daerah ke daerah yang di. Oh iya, iya. Kondisi sekarang seperti itu. Kondisi sekarang. Jadi walaupun di Pulau Sipora mau pergi ke daerah lain masih di pulau itu. Ya lewat laut. Lewat laut. Makanya kalau seandainya jalan Trans Sumatera ini, Trans Mentawai ini terbuka, yang adalah selesai. pulau ini, jadi semuanya menjadi terbuka. Terbuka. Ya. Oke. Yang penting itu pengembangan industri wisatanya dan peningkatan SDM-nya lah ya. Industri wisata pasti akan secara otomatis akan bangun. Selain itu apa yang kira-kira yang harus diperhatikan pemerintah di Mentawai lagi? Pusat-pusat perdagangan kan harus yang kasih itu misalnya kalau orang mencari cengkeh misalnya rempah harus di tempatnya tertentu. Jangan dijual secara liar ke Padang gitu kan, yang beruntung kan cukong-cukong yang besar. Tidak rakyat. Tapi kalau sudah di sana disediakan lahan-lahan pertukaran barang itu banyak, terdapat pasar, sehingga orang juga bisa leluasa datang dan masuk keluar, sehingga otomatis masyarakat juga meningkat ekonominya dan dunia pedagang semakin maju. Jadi pasar rakyat yang memadai lah. Dari pasar yang memadai. Ya, fasilitas pasar itu yang perlu dibangun di sana. Kalau sekarang kan belum ada fasilitas pasar. Pasar di Kepulauan Mentawai baru terjadi di sekitar pelabuhan. Di sekitar pelabuhan gitu kan. Iya. Itu pun kalau pagi hari ya. Itu pun kalau ada kapal yang masuk dari Padang. Lalu disitulah aktivitas jual beli pertukaran barang. Terjadi, situ pasar terjadi, dan belum ada pasar yang permanen. Kalau seandainya Tua Pejat punya pasar, si Kakap juga punya pasar, si Oban juga punya pasar, wah, kan luar biasa. Ekonomi Mentawai akan semakin maju. Oke, terima kasih Pak Ibnur atas perbincangannya. Semoga ini menjadi perhatian juga bagi pemegang kewenangan pemerintah, termasuk provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Ibnur. Sama-sama, Rudi. Jangan apa namanya, jangan kapok. Jangan kapok ke Andalas TV, karena pertanyaannya lah bagi kita untuk kedepannya gitu kan. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Ibnur, sejarawan dari Universitas Andalas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga Andalas TV jaya. Mantap.